Giant X Lancelot, produk terbaru dari SNAA. Kayak gimana sih kualitasnya? Langsung aja kita review. Halo teman-teman semua, senang sekali hari ini kita bakal review model kit lagi. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik tentang model kit lainnya. Ini dia model kit terbaru dari SNAA, Giant X Lancelot, salah satu line up seri Ksatria Meja Bundar yang diproduksi oleh SNAA. Di sini grade-nya tuh adalah BE atau Beyond Exquisite. Kalau di Bandai ada real grade, di sini ada BE. Untuk skalanya menurutku setara dengan model kit Gundam ukuran 1:144. Di dalam pembeliannya kita bakal dapat water slide decal yang kualitasnya katanya ini sih gampang ngelipet. Aku sih belum pernah coba karena nggak terlalu suka pakai water slide decal. Sudah include manual book tentunya untuk membantu kita merakit model kit ini. Kualitas cetakannya ini bagus sih, high quality. Dari cover, instruksi di dalamnya sampai cetakannya semuanya itu rapi. Penyampaian informasinya juga nggak bertele-tele dan sangat jelas. So kita nggak bakal kebingungan saat ngerakit model kit ini. Dan total halamannya itu ada sekitar 24 lembar untuk menyelesaikan satu buah Giant X Lancelot. Masuk ke bagian runnernya, kalau dilihat-lihat seperti biasa kualitas plastik dari SNAA ini nggak pernah mengecewakan. Finishingnya juga bagus, nggak terlalu glossy, bahkan lebih ke doff atau matte ya. Clear partnya bening banget, cerah dan nggak butek sama sekali. Warna-warna seperti emas juga finishingnya cakep banget nih, nggak terlalu lebay menurutku. Dan untuk detailnya sendiri di partnya ini kelihatan sangat jelas. Jadi walaupun ukurannya kecil, tapi detailnya tetap terlihat sangat kompleks dan mantap. Si Giant X Lancelot ini memiliki inner frame yang harus kita rakit terlebih dahulu. Jadi ini mengapa kita bandingkan dengan real grade, karena memang ada inner frame di dalam si model kit tersebut. Jujur untuk pemasangan inner frame-nya ini agak sedikit susah ya, karena harus dengan tenaga ekstra yang pastinya bikin tangan kita ini agak sedikit nyeri-nyeri sedap. Entah kenapa snap fit di bagian inner frame-nya ini agak sedikit susah pada saat dipasang ya. Setelah inner frame-nya kita rakit, kita bisa ngecek nih, ternyata inner frame-nya itu sangat ringan ya, nggak terlalu berat dan artikulasinya juga banyak banget. Kalau misalnya kita gerak-gerakin, semuanya itu terasa enak dan nggak gampang lepas. Lanjut ke bagian pemasangannya. Setelah tadi kita sudah merakit inner frame-nya, lanjut kita bakal merakit bagian armor-armornya. Kalau di bagian ini sebenarnya snap fit-nya itu nggak terlalu susah, enak-enak aja dari awal sampai akhir, nggak ada kendala dari perakitannya. Pas bagian paling sulit yaitu merakit si inner frame-nya doang, karena tentu perlu tenaga ekstra. Entah kenapa snap fit-nya itu kurang bagus di bagian inner frame. Beda cerita di bagian armornya. Snap fit-nya smooth serta nggak butuh banyak effort untuk memasang part-partnya. Walaupun partnya itu kecil-kecil dan banyak detail, tapi tetap gampang untuk dipasang. Ini dia hasil jadi setelah kita rakit. Kita bakal lihat secara lebih dekat bagaimana detail dari Giant X Lancelot SNAA ini. Mulai dari kepalanya bagus banget ya, ada corak-corak emas, clear color warna hijau seperti ini, dan campuran warna ungu navy. Menurutku ini sih keren banget, beda dari yang lainnya. Walaupun warnanya didominasi dengan warna putih, tapi color inspiration-nya ini menurutku bisa membantu banget. Ada warna clear part hijau, ada warna abu-abu, ada warna ungu navy, serta banyak sekali part-part warna emas yang bikin warnanya itu nggak ngebosenin. Next kita coba lihat di bagian artikulasinya nih teman-teman. Kalau misalnya dilihat banyak sekali gimmick-gimmick yang ada di Giant X Lancelot. Nah contohnya di bagian binder ini ya. Kenapa aku nyebutnya binder? Karena ini menurutku mengingatkanku pada salah satu mobil suitnya punya Zeon. Kalau nggak salah itu si Ksatria. Bindernya itu bisa kita gerak-gerakin kayak gini ke atas ke bawah, dan konektornya bisa kita atur mau maju ke depan atau ke samping. Cukup fleksibel juga ya. Bagian jubah dengan clear part warna hijau ini bisa kita gerakan kayak gini, dan sebenarnya bisa kita rotasikan ke kanan ke kiri juga, ke atas ke bawah. Cuman dia itu agak seret, jadi jangan dipaksa, takutnya bakalan patah dan pastinya mengecewakan kalau udah patah ya. Nah ini susah banget nih untuk gerakinnya nih, karena dia seret. Jadi kalau mau mungkin kalian longgarin dikit itu juga bisa. Cantol senjata di bagian backpacknya ini juga bisa kita rotasikan ke kanan dan ke kiri. Bagian kepala ini juga ada artikulasi yang bisa kita arahkan seperti mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Untuk rotasi ke kanan dan ke kiri ini agak susah karena dia terhalang armor yang ada di bagian bodinya. Jadi ya mentok-mentok cuman kayak gini nih putaran di kepalanya.
Nggak terlalu banyak sih. Artikulasi di bagian tangannya ini sedikit seret, jadi kalau kalian mau gerak-gerakin harus hati-hati, takutnya dia bisa patah. Kalau misalnya armornya ini sudah kita set, dia bisa dipanjangkan sejauh ini. Lengannya juga sudah double join, jadi dia bisa ditekuk sampai mentok kayak gini. Bisa juga dirotasikan seperti ini, masih bisa muter-muter, fleksibel, gampang banget buat di pose-pose. Kalau artikulasi di bagian bodinya ini bisa kita tilting ke depan, ke belakang, juga bisa ke samping kanan dan kiri. Cukup fleksibel untuk ukuran model kit 1/144. Di bagian armor pinggangnya ini juga ada artikulasi, armornya ini bisa kita buka ke depan seperti ini, dan samping kanan kirinya juga bisa kita buka ke kanan ke kiri untuk memperbanyak artikulasi yang ada di kakinya. Bagian belakangnya juga bisa kita buka seperti ini. Walaupun armornya itu seabrek, tapi bagian kakinya bisa dipanjangin sampai segini nih. Cuman ya untuk tekukan kakinya mentok ya kayak gini aja. Soalnya kehalang armor di bagian kakinya. Telapak kakinya sendiri bisa kita gerak-gerakin sedikit, bisa kita tekuk, maksimalnya ya kayak gini aja. Clear part di bagian kakinya ini juga bisa kita gerakin nih ke belakang seperti ini. Lanjut, kita bakal bahas aksesoris apa aja nih yang bakal kita dapetin saat kita membeli Giant X Lancelot. Yang pertama sudah pasti sesuai dengan namanya, kita bakal dapat senjata utamanya yaitu Giant X atau kapak yang super besar ini. Walaupun super besar tapi detailnya ini juga cakep banget. Ada bagian-bagian part emasnya juga di belakang seperti thrusternya nih di belakang sini. Dan untuk part putihnya ini agak polosan ya. Cuman yang sedikit mengkhawatirkan di bagian ini tuh terlalu tipis ya. Takutnya kalau misalnya kita gerak-gerakin sedikit bakal patah. Hati-hati aja saat kita masang-masangin ke bagian tangannya. Nggak cuman kapak doang, kita juga dibekali sepasang senjata pedang gede ini yang bisa dilipat dan juga bisa kita panjangin. Caranya juga gampang banget, set tinggal kita buka seperti ini. Kita bakal dapat sepasang kayak gini dengan warna ungu navy dan putih serta ditambah part abu-abunya. Untuk detailnya di part abu-abunya ini masih ada, jadi nggak terlalu terkesan polos. Kalau nggak terlalu suka tanduknya yang seperti banteng ini juga ada part opsinya. Kalian bisa ganti dengan tanduk yang biasa aja atau yang seperti Gundam-Gundam pada umumnya gitu ya. Vivin yang kayak gini doang. Seperti biasa kita juga dibekali banyak sekali optional hand nih. Contohnya seperti yang satu ini ada relax hand, ada tangan yang mengepal seperti ini. Lalu ada tangan yang megang ya, ini bisa dipakai untuk megang. Terus ada juga tangan metal kayak gini nih. Dan yang terakhir yang keren nih ada tangan menunjuk seperti ini cuy. Sekarang kita bahas kekurangan dari model kit ini. Yang pertama nih, karena ini ukurannya cukup berat ya, jadi dia agak sulit untuk menentukan posisi seimbang. Lalu seperti biasa SNA ini partnya tajam-tajam ya. Bentuknya ini lancip-lancip dan hati-hati kalian bisa terkena ujung-ujungnya ini. Soalnya ada beberapa bagian yang emang tajam nih. Kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja nih dites tangan kalian kenain di bagian ujung-ujung di sini. Itu tuh karena sakit juga. Yang terakhir konektor di bagian senjata belakangnya ini menurutku ini gampang lepas. Entah kenapa dia kayak longgar dan nggak bisa nancep dengan sempurna. Next kita bandingkan terlebih dahulu Giant X Lancelot dari SNA dengan beberapa model kit lainnya. Langsung aja kita lihat. Jadi itu dia guys review dari Giant X Lancelot SNA. Dengan kualitas plastik yang mantap, detail modelnya yang menarik, serta color inspirationnya yang banyak, membuat Giant X ini wajib banget buat dikoleksi. By the way, harga PO-nya itu 170 ribuan doang loh. Tapi sekarang harganya itu digoreng sampai 280 ribuan. Cuman kalau harganya di 250 ribu, menurutku itu masih worth it buat dibeli.
Udah dapat model kit dengan inner frame yang mantap, water slide decal, serta kualitas yang solid banget. Apalagi minim isu ini bikin model kit ini semakin layak untuk dikoleksi. Tapi agak disayangkan sih, kita nggak mendapatkan stand base-nya. Padahal ini di sini konektornya itu juga nggak terlalu bisa dipakai dengan konektor-konektor stand base Gundam pada umumnya. Dari semua seri cuman Iron Shiki doang yang dapat stand base, dan itu bisa kita pakai juga di sini nih. Nah, jadi sekian review kali ini guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, tak henti-hentinya aku ingetin buat langsung klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi atau video review menarik lainnya. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya.